So mereka memasukkan Yekyu sebagai cadangan. Dan di sini, Wu Chen menerimanya dengan legowo. Dan saat pertandingan dimulai, mereka sengaja bermain pasif dengan tujuan untuk mengulur waktu dan menunggu Yekyu balik. Namun, saat musuh sudah melihat mereka tidak punya pilihan lain selain melawan balik. Di sini diperlihatkan kalau Little Tang masih dengan pendiriannya untuk melawan 3 orang musuh. Dan Wei Chen yang pergelangan tangannya cedera, hit rate-nya menurun sangat drastis. Serangannya jadi sering meleset. Terlihat jelas rencana dari kedua tim adalah untuk mengincar healer tim lawan. Dan di sini, saat Wei Chen mengincar musuh yang sedang mengejar An Wenyi, serangannya meleset dan mengenai bangunan yang akhirnya runtuh dan menimpa An Wenyi. Sementara itu, Little Tang juga akhirnya kalah karena termakan oleh kesombongannya sendiri. So mulai dari sini kerjasama tim berubah total menjadi sangat tidak kondusif. Balik ke Federasi Liga, setelah mendengar alasan para kapten tim-tim besar, akhirnya para staf Liga memutuskan untuk memperbolehkan Yekyu bermain, namun hanya sebagai identitasnya yang baru. Jadi semua pencapaiannya selama di Excellent Era akan dihapus, dan hal itu hanya akan merugikan Excellent Era. So Yekyu langsung WA ke Sumo Cheng untuk mengantarnya ke pertandingan. Dan saat sampai ke pertandingan, di sini Wei Chen juga sudah mati dan hanya tersisa Yekyu, Baozi, dan Yifan melawan 6 orang. Karena udah kalah jumlah dan posisi, di sini Yekyu sengaja memancing mereka ke tebing. Dan Baozi meruntuhkan seluruh tebing itu untuk menjatuhkan semua player yang ada di situ. Sementara Yekyu kembali ke atas menggunakan baling-baling bambunya. Namun, di sini salah satu lawannya menangkap Yekyu dan berusaha merusak Myriad Manifestation Umbrella. Karena baling-baling bambunya 2 tak, akhirnya baling-baling tersebut ngebul. Lalu akhirnya Yifan melompat untuk menangkap lawan yang menggondeli yang bergantung pada Yekyu. So akhirnya pegangannya lepas dan Yifan ikut terjatuh bersama dengan lawannya. So pertandingan terakhir ditentukan di sini, Yekyu melawan ahli pedang. Pertandingan berjalan sangat sengit dan saya dan kalian pun pasti akan mengira bahwa Yekyu akan menang di sini, dan ternyata kalian salah. Di sini karena Myriad Manifestation terus digunakan secara ekstrim dan jarang dimandikan saat malam suro, saat menahan serangan dari lawannya, diperlihatkan kalau senjatanya pecah di tengah pertandingan. So mereka harus kalah di pertandingan itu. Dan diperlihatkan, ini adalah pukulan telak bagi tim Happy dan Yekyu secara pribadi. Karena ini adalah senjata buatan sahabatnya waktu kecil. Dan juga satu-satunya senjata untuk kelas tanpa spesialis.
Untuk memperbaikinya lagi akan sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama. Lalu setelah balik ke kontrakan mereka, diperlihatkan kalau mereka merasa akan menyerah. Sementara itu, Ye-kyu balik ke rumah saat ia pertama bermain Glory dengan Soo Mu-kyu dan Soo Mu-cheng. Di sini dia teringat betapa marahnya Soo Mu-kyu ketika dia merusak barang miliknya, yang membuatnya berkaca-kaca sekarang. Scene berpindah ke kenangan Ye-kyu di mana dia dulu bisa membelikan motor-motoran Time Zone dengan uang hasil menang lomba tebak skor. Ternyata dari belakang Soo Mu-cheng melihat dia lagi main balap motor sendirian. Di sini dia jadi ikut sedih karena teringat kakaknya Soo Mu-kyu. Lalu Soo Mu-kyu kemana sekarang, Bang? Nah itu, saya juga nggak tahu. Instagram diblokir, WA juga nggak dibales. Sementara itu, di rumah kontrakan tim Happy, mereka merasa bahwa timnya sudah berantakan gara-gara kekalahan mereka di pertandingan terakhir. So, di sini Wei Chen mengatakan bahwa Wu Chen menjual informasi tim mereka ke lawan. Sementara An Wenyi menyalahkan Wei Chen sendiri dengan alasan dia nggak becus gantiin kapten. Dan semua anggota tim jadi saling menyalahkan. Saking terbawa emosi, mereka sampai mutusin buat bubar aja. Akhirnya Ye-kyu yang dari tadi mendengar keributan mereka dari luar, masuk ke ruangan dan dia mengembalikan pilihannya kepada masing-masing anggota untuk memutuskan sendiri apakah mereka mau stay atau menyerah. Dan Wei Chen memilih untuk balik ke rumahnya. Diperlihatkan, dia mabar bareng teman-temannya yang udah bapak-bapak. Tapi namanya udah pemain senior, mereka udah punya kesibukan masing-masing. So akhirnya mereka pergi satu persatu karena ada urusan. Setelah keributan itu, Little Tang akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia balik ke sekolah musiknya dan bertemu dengan guru lamanya. Di sini Little Tang berkata kepada gurunya bahwa sekarang dia tidak akan pergi lagi. Sementara itu, Wei Chen merasa tidak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual akun game miliknya yang sudah lama ia rawat. Namun, waktu dia baru mau tanda tangan, tiba-tiba Bauzi datang dan melihat mereka yang sedang COD-an. Tanpa banyak mikir, Bauzi langsung membuang pulpennya agar Wei Chen tidak menandatangani surat perjanjian akun jual beli tersebut. Diperlihatkan di sini Wei Chen sempat emosi karena lagi BU, ya kan? Di sini ada sedikit percakapan yang intinya kalau Wei Chen sudah terlalu uzur untuk bermain di liga profesional dengan keadaan tangannya yang sekarang. Lalu Bauzi menjawab kalau semua orang pasti akan berhenti, namun dia sendiri yang memutuskan kalau dia akan berhenti dalam keadaan menang atau saat kalah. Setelah itu Wei Chen pergi untuk melanjutkan transaksinya. Di sisi lain, Mo Fan karena udah terlanjur resign dari kafe Bujazim, dia menunggu di warung perempatan dan berharap yang lain pada balik ke sana. Di sini dia bertemu dengan Soo Mu-cheng, dan Soo Mu-cheng bilang dia yakin bahwa mereka pasti akan kembali. Dan juga diperlihatkan di sini Soo Mu-cheng yang kehadirannya sangat indah. Moga-moga nanti mimpi basah sama dia. Setelah itu Soo Mu-cheng pergi ke warnet Happy untuk menemui Ye-kyu. Ye-kyu bilang bahwa dia udah berusaha mengumpulkan material untuk memperbaiki senjatanya. Namun ia tetap merasa senjata itu bukan senjata miliknya dulu. Ini adalah pertama kalinya Ye-kyu sempat akan menyerah dalam hidupnya. Lalu Soo Mu-cheng memberikan koin keberuntungan milik kakaknya yang ternyata koin itu dulu dipakai untuk menentukan apakah Soo Mu-kyu harus berpisah dengan Soo Mu-cheng.
dengan merelakan Su Mucheng diadopsi oleh keluarga lain, atau mereka harus tetap bersama-sama. Namun ternyata Ye Qiu lewat dan mengubah takdir mereka. Su Mucheng berkata bahwa Ye Qiu adalah hal terindah yang hadir dalam kehidupannya dan kakaknya. Karena kejadian itulah yang membuat mereka bertemu dan berteman sampai sekarang. Di sini Su Mucheng berharap Ye Qiu untuk tidak menyerah dan tetap berusaha untuk menyempurnakan lagi senjata Myriad Manifestation Umbrella yang dibuat oleh Su Muqi. Sementara itu, di warnet Happy, Gugu melakukan konferensi pers secara tidak resmi. Para wartawan menanyakan soal nasib tim Happy ke depannya. Dan saat dia sudah terpojok di cecar pertanyaan, tiba-tiba Wu Chen datang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Dia berkata kepada para wartawan bahwa semua anggota tim memang sedang pergi, namun mereka baik-baik saja. Di sini Wu Chen juga menjelaskan bahwa dia bertemu teman-temannya di tim-tim lain untuk meminta bantuan mencari item untuk menyempurnakan senjata Myriad Manifestation Umbrella. Jadi selama ini dia cuma korban salah sangka aja. Ya, salah server. Dengan hanya tersisa Guguo dan Wu Chen di warnet, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap datang ke konferensi pers malam final yang akan diadakan malam harinya. Singkat cerita, begitu sampai di gedung pertemuan, karena hanya 2 orang saja yang datang ke gedung tersebut, para wartawan berasumsi bahwa mereka berbohong kepada publik, dan ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah Gugu sedang berusaha menjelaskan tentang keadaan yang sedang dihadapi oleh tim Happy, tiba-tiba Ye Qiu datang menyusul Gugu dan Wu Chen. 结果，哎，谢谢。都在这里看到的是决赛战士战队对上了荣耀王朝的出事了，怎么就一个人来了？那么，接下来让我们 Sebagai kapten, Ye Qiu memulai statementnya dengan berkata menang kalah di dalam game itu adalah hal yang biasa. Hal yang terpenting adalah tidak boleh menyerah dalam hidup. Lalu dia juga menambahkan kalau glory hanyalah salah satu pilihan dari kehidupan itu sendiri. Dan manusia punya banyak sekali pilihan-pilihan lain yang harus diperjuangkan. Dan tiba-tiba, satu persatu anggota tim Happy datang dan langsung naik ke atas panggung. Akhirnya semua anggota tim Happy memutuskan untuk bermain di final. 星星战斗法师，星星正轨，于错会，星星治疗师，销售兵长，星星召唤师，美国，星星忍者，为人不倦，星星枪炮师，星星游侠，好。星星战队，